Warga Badau mengakui sangat bergantung pada bahan bakar minyak dari Malaysia yang dihargai Rp7.000 per liter. Kenapa saudara-saudara kita yang di perbatasan harus mengantri 20 jam untuk mendapatkan BBM? Mengapa? Mengapa tidak adil bagi masyarakat di perbatasan? Saya justru ingin menghimbau kepada semua yang memiliki kewenangan. Berikanlah izin yang sama kepada Petronas, boleh mereka berdagang. Toh rakyat kita mampu membeli. Jangan sangka bahwa rakyat di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur tidak mampu membeli. Bensin 50.000 pun dibeli karena mereka membutuhkan per liter. Jadi kita tidak melihat dia mereknya apa, tetapi siapa yang bisa memberikan pelayanan. Pemerintah mengendalikan, itu saja yang penting menurut saya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kawasan perbatasan, Petronas bisa jual nggak apa-apa. Toh kita juga sudah memberi izin di sini Petronas menjual, dilihat dengan kasat mata. Nah, kenapa mereka tidak bisa jual? Di Pontianak, bukan hanya di Entikong, orang harus ngantri 12 jam untuk mendapatkan BBM. Ini kan saya pikir aturan-aturan yang kita buat justru mempersulit kalau kita ingin mengembangkan kawasan perbatasan. BNPB berupaya mempercepat peningkatan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal di kawasan perbatasan yang menjadi prioritas, misalnya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. BNPB sebagai lembaga yang baru dibentuk berfungsi sebagai dirijen yang mengharmonisasi kegiatan antar sektoral sehingga potensi kawasan perbatasan bisa terekspos dan persoalan yang membelit bisa diselesaikan. Selain Entikong, kawasan lain yang mendapat perhatian khusus adalah Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Aruk memiliki sejumlah potensi wisata, namun sayang, masih terkendala masalah infrastruktur dan investasi. Nampak jelas kesenjangan pembangunan ekonomi dan infrastruktur bila dibandingkan dengan wilayah sepelemparan batu Sarawak, Malaysia. Banyak sekali apparels dari kebutuhan-kebutuhan untuk mode kita ya. Dan itu bisa kita kembangkan di perbatasan. Sebetulnya pemerintah tuh punya banyak sekali landasan-landasan untuk mengembangkan. Hanya ini belum diharmoniskan, belum didayagunakan secara harmonis. Undang-Undang tentang nomor 24 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 18 mengamanatkan penanaman modal yang diletakkan di kawasan perbatasan mendapat keringanan. Ayat 2-nya mengatakan keringanan banyak jenis-jenis keringanan yang dapat diperoleh dari penanaman modal itu. Kemudian Perpres 28 tentang KIN, Kebijakan Industri Nasional, menyebutkan industri yang dibangun di perbatasan mendapat keringanan. Hanya bagaimana ini dirajut aturan-aturan ini sehingga bisa merangsang investor masuk ke perbatasan. Jadi kuah peraturan sudah ada, tinggal bagaimana ini dirajut supaya bisa menarik perhatian bagi investor. Pembangunan kawasan perbatasan selama ini dinilai terganjal berbagai kendala, mulai dari prasarana transportasi, jalan, jembatan, dermaga, listrik, telekomunikasi, prasarana pendidikan, dan kesehatan. Tidak tersedianya rencana detil tata ruang kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten menyebabkan tidak diketahui secara pasti struktur ruang, pembagian zonasi, arahan pemanfaatan, dan konservasi ruang. Belum lagi langkanya investasi penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah. Malam, Malam. Dari mana, Pak? Jakarta, Pak. Oh, saya pikir dari TKI tadi itu. Silakan. Ikut ya, Pak ya? Oh, iya, Pak. Aduh, Bapak Bapak duduk nih. Oh, sini aja. Ada. Kita dekat-dekat, Pak.
warga di Entikong tuh gimana sih Pak? Gimana ya Mbak, cerita Entikong ini dikatakan senang, ya senang, dikatakan susah, ya susah juga gitu kan. Tapi kebanyakan susahnya Mbak. Susah kok senyum Pak. Ya gitulah. Inilah senyum membawa duka nama itu. Senyum terpaksa. Oh senyum terpaksa. Memangnya di seluruh kecamatan Entikong ini nggak semuanya ya Pak ada dapat listrik Pak? Oh enggak, sini sering juga Oh, nih. sini sudah mati mbak. Sudah mati. Nah, di sini di malam aja hidupnya. Oh jadi ini baru-baru aja nih bisa Baru hidup aja. sampai malam? Ya suka mati mendadak gitu maksudnya. Mendadak pemberitahuan gitu kan. Biar cepet gitu ya Pak ya? Inilah Tebedu Malaysia. Hanya berselang 2 jam dari perbatasan, ada kota kucing yang sudah mapan, mulai dari fasilitas perkantoran hingga wisata belanja. Jadi, sampai kapan ketimpangan di perbatasan ini terus berlanjut? Tentu saja masyarakat perbatasan membutuhkan solusi, bukan lebih banyak lagi janji. Mari kita rajut kembali ini untuk memberi kesempatan pada rakyat kita, pada saudara-saudara kita di perbatasan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Tadi saya istilahkan adalah piecemeal legislation. Piecemeal inilah yang perlu dikait-kaitkan, dirajut sedemikian rupa sehingga dia menjadi rajutan yang indah untuk mengembangkan kawasan perbatasan.